Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Karunia Budi Lestari dari SMA Negeri 1 Peninggarata. Pada mosi perdebatan kita hari ini yaitu mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di ASEAN, saya selaku tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi perdebatan pada kesempatan ini. Baik, sebagai warga negara Indonesia tentu kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Ini dikarenakan latar belakang negara kita yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sendiri sudah tertera dalam teks Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, yaitu seperti SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah. Baik, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ismail Sabri, mengusulkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara Indonesia dengan Malaysia dan dijadikan sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Usulan ini tentu ditolak oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Hal ini ditolak oleh Bapak Menteri. Mengapa demikian? Karena beliau beranggapan bahwa bahasa Indonesia lebih patut dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Dengan latar belakang bahasa Indonesia yang memiliki banyak keunggulan. Ditinjau dari fungsi bahasa Indonesia itu, ada beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, dan yang ketiga, sarana pemersatu suku bangsa, dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar budaya daerah. Hal ini dapat kita tinjau dari fungsi dari bahasa Indonesia sendiri, yaitu fungsi yang ketiga dan keempat. Fungsi yang ketiga yaitu sarana pemersatu. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia pemersatu antara negara-negara di ASEAN. Kemudian sebagai alat komunikasi, tentu bahasa Indonesia akan digunakan oleh negara-negara lain apabila bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa resmi kedua di ASEAN. Kemudian adapun keunggulan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia itu sendiri, pertama, keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Kemudian adapun keunggulan lain yaitu bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia seperti Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain. Mata kuliah yang diajarkan di kampus-kampus kelas dunia itu ya bahasa Indonesia. Hal ini tentu akan memudahkan atau sangat layak bahwa bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa kedua di ASEAN. Kemudian bahasa yang paling banyak digunakan di kawasan Asia Tenggara yaitu dari sekitar 550 juta penduduk di ASEAN, sekitar 350 juta dari mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia lebih banyak digunakan daripada bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Indonesia sudah terkenal di kancah internasional. Hal ini tentu akan memudahkan apabila bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi di ASEAN. Dengan dapat kita lihat bahwa dialek yang digunakan oleh beberapa negara seperti Singapura, Brunei, kemudian Malaysia itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi apabila bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua di ASEAN atau bahasa resmi kedua di ASEAN, tentu ini akan lebih layak karena keunggulan dan beberapa poin penting yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya selaku tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di ASEAN. Demikian pernyataan saya mengenai data dan argumen yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai bahasa Indonesia sudah dikenal di kancah internasional. Ini tentu sudah sangat dikenal di seluruh dunia, karena merupakan kampus-kampus kelas dunia seperti Eropa, Amerika pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di pelajaran di perguruan tinggi mereka. Ini tentu menjadi salah satu keunggulan bahasa Indonesia, sehingga
bahasa Indonesia tersebut sangat layak apabila digunakan sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Baik. Kemudian pada keunggulan mengenai bahasa yang paling banyak digunakan di kawasan Asia Tenggara ini, tentu bahasa Indonesia akan mempermudah bagi negara-negara lain, karena memang pada dasarnya bahasa Indonesia lebih dekat dengan negara lain, seperti contoh dalam dialeknya ataupun penyebutan kosakatanya, seperti sangat mirip dengan bahasa Melayu. Memang karena bahasa Indonesia merupakan berawal dari bahasa Melayu, kemudian dari sana terciptalah perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Akan tetapi hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri dari bahasa Indonesia, karena merupakan campuran dari berbagai suku yang ada di Indonesia, seperti misalnya suku Jawa, suku Papua, Aceh, maupun suku-suku yang lain. Bahasa Indonesia sendiri tercipta dari beberapa perpaduan antara beberapa suku yang menjadi ciri khas dari bahasa Indonesia sendiri. Dengan hal tersebut tentu menjadi salah satu keunggulan bahasa Indonesia. Dengan demikian, saya selaku tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.